Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan ini terlaksana. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan kita ini. Alhamdulillah sudah ada 3 orang yang sudah menampakkan diri. Terlihat dari layar kami ada Pak Bambang, ada Bu Sri Rosmawati, ada Bu Uis, dan tambah lagi ada Bu Kiroati. Mudah-mudahan ya, ibu-ibu bapak yang lain, walaupun tidak bisa menampakkan dirinya, atau ibu bapak yang lain yang mengikuti kegiatan pembelajaran kita ini dengan rekaman susulan, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia memperjuangkan kebaikan sehingga bisa sampai ke seluruh penjuru alam semesta, termasuk kita di masa kita ini bisa mendapatkan keberkahan, rahmat, berkat ajaran yang beliau sampaikan. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah menuntaskan materi yang ada pada pelajaran yang ke-18. Nah, insya Allah hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru, pelajaran yang ke-19. Ibu-ibu, Bapak sekalian, untuk memberikan gambaran awal bahwa sampai pada pelajaran kita ini ya, pada pelajaran kita yang ke-19 ini, kita sedang melatih bagaimana cara kita memahami kalimat-kalimat bahasa Arab yang menggunakan struktur dasar subjek dan predikat. Yang dalam bahasa Arab kemudian itu ada 2 pola pokok, 2 pola dasar. Yang pertama yang sudah kita pelajari dari buku pertama, dari pelajaran pertama di buku 1, yaitu ya subjek predikat yang hadir di dalam wujud mubtada dan khobar. Lalu pada akhir buku yang 1, mulai dari pelajaran 13 ya, 12, 13, kita diperkenalkan dengan struktur baru subjek predikat atau struktur yang kedua dari struktur dasar subjek predikat di dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan istilah fi'il dan fa'il. Berdasarkan itu, kita kenal kemudian ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, di awal dari buku 2, ya, pada pelajaran kedua ini, Ibu Bapak sekalian, kita banyak berkenalan dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terutama yang menekankan pada ya, terutama yang menekankan pada persesuaian antara subjek dengan predikat. Yaitu persesuaian antara fi'il dengan pelakunya, dengan fa'ilnya. Nah, setelah itu ya, terutama kemudian dikaitkan dengan domair, dikaitkan dengan beberapa domir pelaku yang dasar yang pokok. Lalu pada pelajaran-pelajaran berikutnya kita diperkenalkan bahwa dari aspek perbuatan itu kita kenal fi'il, lalu fi'il itu dalam bahasa Arab
dia identik, dia terkait erat dengan unsur waktu. Sehingga kita kemudian diperkenalkan, mula-mula kita berkenalan dengan fi'il mudhari' yang memiliki waktu, aspek waktu, sedang, akan, dan biasa. Kemudian pada pelajaran berikutnya, kemarin juga itu yang kita bahas, ada fi'il dalam bahasa Arab yang terkait dengan peristiwa, kegiatan, perbuatan di masa lampau yang dikenal dengan fi'il madin. Ya, jadi itu yang kita pelajari. Sebagaimana kita sudah mempelajari perubahan fi'il sebagai persesuaian perubahan fi'il yang didasarkan pada persesuaian antara subjek dan predikatnya, antara fi'il dengan domairnya. Di madin sudah kita pelajari sebagaimana halnya sebelumnya kita sudah pelajari di mudhari. Nah, pada pelajaran kita ini, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan berperkenalan lagi bagaimana itu ya untuk fi'il mudhari. Akan berlatih membaca, memahami struktur kalimat yang menggunakan pola dasar jumlah fi'liyah, dan yang akan menjadi pedalaman kita pada pelajaran kita ini yaitu berkaitan dengan fi'il mudhari. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, mari manfaatkan waktu yang kita miliki. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita masuk ke pelajaran yang ke-19. Ya, pelajaran kita yang ke-19. Ini ad-darsu at-tasi'a asyara. Seperti yang kami sampaikan tadi, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Ya, ada fi'il, kemudian berikutnya ada fa'il, sudah, kemudian berikutnya ada maf'ul bih, kemudian berikutnya ada keterangan, ya, ada keterangan. Ya, subjek, predikat, objek, kemudian ada keterangan. Itu yang menjadi dasar pembentukan, dasar pengembangan kalimat yang kita pelajari pada pelajaran kita ini. Hanya saja ibu-ibu Bapak sekalian, ini tambahan sedikit ya. Pengembangannya, penambahannya adalah pada pelajaran kita sebelum-sebelumnya, fi'il mudhari itu memiliki unsur waktu sedang, akan, biasa. Nah, pada pelajaran ini kita akan diperkenalkan lagi bagaimana mempertegas jika yang kita maksudkan dari segi waktu untuk fi'il mudhari itu untuk sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang sedang terjadi, sedang berlangsung, bukan juga ingin menginformasikan bahwa perbuatan tersebut biasa terjadi, biasa berlangsung biasa. Bukan itu yang ingin, tapi dipertegas lagi bahwa perbuatan yang dimaksud itu akan terjadi, akan berlangsung di masa setelah sebuah ungkapan, sebuah ucapan disampaikan. Nah, karena itu ibu-ibu, Bapak sekalian, ini latihan ini sebenarnya adalah pengembangan kelanjutan dari pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Dengan demikian ibu-ibu, mari kita lihat apa judul pelajaran kita yang ke-19. Judulnya adalah sayaqra'u al-waladu al-Qur'ana godan. Jadi yang akan menjadi tambahan di sini adalah ya mana, yaitu pertama ada sin yang ada di awal, fi'il mudhari ya, yang biasanya yaqra'u di pelajaran kita sebelumnya, ini berkembang menjadi sayaqra'u. Nanti kita akan lihat yang lain. Kemudian yang kedua, ini ada godan. Nah, pada pelajaran sebelumnya ini ada godan. Ya, ini untuk mempertegas dari segi waktu bahwa perbuatan tersebut akan terjadi di masa yang akan datang.
Mari kita baca bersama-sama judul pelajaran kita, ibu-ibu, bapak sekalian. Sayaqra'ul waladu al-Qur'ana ghadan. Baik, sekarang silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, ini sudah bisa langsung berlatih ya secara bergantian. Nomor 1, siapa yang akan menyumbangkan suaranya terlebih dahulu? Baca saja terlebih dahulu. Seperti biasa, berlatih untuk mengucapkan, mengubah tulisan menjadi bunyi. Setelah itu kita usahakan untuk mengerti. Setelah itu nanti baru kita dalami dari aspek kebahasaan yang ada pada materi kita ini. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, siapa yang akan memulai? Saya dulu deh Pak Guru. Iya, silakan Bu Hera. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qara'u al-waladun al-Qur'ana al-ana. Terus, Saya qara'u al-waladun al-Qur'ana godan. iya, bagus. Berikutnya silakan nomor 2. Terus ya. Silakan Bu Ros. Tata'allamu at-talibatu al-yawma. Tata'allamu at-talibatul yawma. Iya, berikutnya sampingnya. Satata'allamu at-talibatu ba'dal ghadi. Iya. Ba'dal ghadi. Berikutnya, Saya Ustaz, silakan. yazuru Muhammadun sadiqihi. Yazuru Muhammadun sadiqihi ba'da qalil. Iya, baik. Berikutnya siapa untuk nomor 4? Saya Pak Ustaz, Pak Guru. Silakan Pak Bambang. Tasafiru faridatu ilal Qahirah. Qahiratu. Tasaf Satasafaru faridatu ilal Qahiratu. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Nomor 5. Hal tusafiru ilal qahirati aman la sa'asiru ilal qahirati yauma. Lanjutannya sampai bawah. Udah iya, yauma al-ahadiyah muqabilah. Iya, oke. Bagus. Berikutnya nomor 6. Siapa yang ingin ikut serta ambil bagian untuk nomor 6? Ya, saya Silakan. Astaqra'ina as-sahifata ghadan. Na'am. Na'am, ta'aqra'u as-sahifata ghadan. Iya, bagus. Berikutnya nomor 7. Siapa nomor 7? Ros. Ada nomor 7, Ros lagi, Bu Ros lagi, silakan Bu. Mata satarji'u minal qaryati sa'arji'u minal qaryati fi syahril qadimi. Sudah, Pak Guru. Oke, berikutnya nomor 8.
Ya, saya Ustaz. Mata satas kunina fil baitil jadidi. Saas kunu fil baitil jadidi akhira hadhis sanati. Iya, oke, bagus. Terima kasih ibu-ibu, Bapak sekalian yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan awal pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melafalkan, membaca apa yang tertulis. Nah, selanjutnya mari kita bahas dari aspek maknanya. Bahas dari aspek maknanya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Silakan dibaca kembali di dalam hati nomor 1 sampai nomor 8. Seumpama ada yang belum dimengerti maknanya, itu yang akan kita diskusikan. Apa dengan demikian itu artinya ibu-ibu, bapak sekalian paham, ingat makna semua ungkapan, kata yang ada pada pelajaran ini? Apa demikian? Belum Ustaz. Belum, Bu Guru. Pak Guru. Ada. Ya, silakan. Jika ada yang belum, itu yang kita bahas nanti. Teman-teman Mbak. lain juga bisa ikut serta ya, akan mengambil bagian pada kegiatan ini. Rasanya yang Ba'da Untuk Qalil nomor 1 gimana? Untuk nomor 1? sudah. Sudah ya? Oke, baik. Untuk nomor 1 ini yang perlu mendapat perhatian secara khusus ini antara al-ana dan godan. Ya, antara al-ana dan godan dari segi makna ya. Al-ana dan godan. Kemudian apa bedanya kalau kita mengatakan yaqra'u dengan sayaqra'u. Itu ya untuk nomor 1 ya. Oke, mudah-mudahan ya. Untuk nomor 2 bagaimana? Untuk nomor 2? Ba'dal ghad. Itu tadi ya, coba lihat ya, ini adalah kita lihat dari konteksnya. Godan dengan al-ghadi bisa dilihat persamaan dan perbedaannya. Sudah. Itu setelah esok ya. Ba'dah ya. Bisa dilihat ya antara godan dengan al-ghadi ya. Iya. Nah, hari ini kita di apa nih? Hari kita ini hari Sabtu ya. Ya, hari Sabtu. Berarti godan kita adalah Minggu. Ahad. ya. Ahad. Godan kita adalah hari Ahad. Ahad. Maka setelah ya hari Ahad, Senin. ya setelah hari Ahad kita punya apa? Hari itu ya, dalam ini namanya ba'dal ghadi. Ada ba'dal ghadi. Ba'dal ghadi. Itu ya untuk nomor 2. Oke, berikutnya nomor 3. Ba'da Qalil. Ba'da Qalil. Qalil itu lawan dari katsir. Sedikit. Ya, qalil itu lawan dari katsir. Jadi kalau setelah sedikit, karena itu nggak bisa dipahami gitu ya, nggak bisa dipahami dengan cara langsung diterjemahkan ya. Ya, ini seperti ya kalau kita mau belajar nih, ayo kita belajar gitu ya. Kalau kita belajar, tunggu ya 1 jam lagi saya baru bisa. Bentar gitu.
Nah, Bentar ya. tunggu ya. 1 jam lagi baru saya bisa. Itu berarti ba'da katsir kalau begitu ya. Itu ba'danya setelah katsir gitu. Artinya banyak waktu yang dibutuhkan setelah itu. Gitu. Tapi ini ceritanya mau belajar, tiba-tiba pas mau belajar ada itu tuh, ada tamu yang mau ngasih tadi mesen ya tadi pesan tolong belikan tahu. Nah, tetangga itu tadi ke pasar terus mau ngasih kita itu gitu ya, mau ngasih kita itu. Yuk kita belajar, kata Bu Ros. Ya, ba'da qalil ya, itu ba'da qalil ya, ini mau ngambil tahu yang tadi titip sama tetangga. Nah, kira-kira gitu. Sebentar berarti ya. Bentar lagi. Suaya gitu. Sesuai nggak dengan suaya? Suaya. Belum nyampe ke situ, malah kita belum nyampe ke kata itu ya. Oh, Dalam sebentar gitu. untuk tingkat yang lebih lanjut nanti bisa ya, untuk tingkat lebih lanjut bisa, tapi untuk tingkat kita sekarang belum nyampe ke sana. Itunya. Maksudnya bil makna. Iya, kita nanti akan sampai ke sana ya untuk ini. Kira-kira itu ba'da qalil gitu. Oke, itu ya untuk ba'da qalil. Ada kata lain lagi ada memang seperti yang tadi Bu Is sampaikan, ada suaya, ada juga ba'da muddah ya, muddah. Ada juga ya nanti kata lain ya kalau kita udah bisa, ini ada ba'da daqiqah. Daqiqah. Ya, ba'da daqiqah. Ya, nanti ya kita akan sampai ke tingkat itu insya Allah pada materi kita yang akan datang. Untuk kalimat yang sedang kita bahas ini bisa ya, untuk kalimat sedang kita bahas ini. Insya Allah. Bisa ya, oke. Kita lanjut berikutnya untuk nomor 4. Apa ada yang belum terpahami di nomor 4? Sudah. Ini nama orang Pak Ustadz, Bang Guru. Farida ya? Iya, betul. Itu nama. Oke, terus ada lagi yang lain? Sudah, kalau nomor 5. 4, oke ya. Itu ya Faridah tadi betul. Seperti Pak Bambang duga. Itu adalah nama ya, nama. Dan itu ingat ya ilmu kita ibu-ibu bapak sekalian, kalau manakala itu adalah nama gitu, nama dan itu adalah nama perempuan, lalu juga kita lihat itu berakhir dengan tak marbutoh, mudah-mudahan teringat itu. Oke, kita lanjut berikutnya nomor 5 ya, nomor 5. Sekali lagi ibu-ibu bapak sekalian, ini secara umum pelajaran kita yang ke-11 ini berintikan bagaimana kita atau bagaimana bahasa Arab mengungkapkan sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa setelah kita bicara gitu ya. Masa yang akan datang. Ini sebagai kelanjutan bahwa kalau dari pemahaman dasarnya bahwa fiil ya mudhari itu dari aspek waktu bisa menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa sekarang, bisa juga di masa yang akan datang, bisa juga untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang biasa berlangsung, bisa biasa di masa yang akan datang. Pelajaran kita ini ingin menegaskan bahwa peristiwa yang dimaksud itu bukan di masa yang akan datang, bukan, tetapi ini peristiwanya adalah bukan seperti yang tadi ya, dengan alternatif kemungkinan tadi, tapi ini ingin ditegaskan ya, bahwa ini kaitannya di masa yang akan datang, bukan sedang, bukan juga untuk biasa. Oke. Baik, berikutnya nomor 5 silakan. Nomor
Yaumal ahadil mukbal. Ahadil mukbal itu mukbal yang Coba dilihat yang itunya akan tulisannya. datang. Coba dilihat tulisannya. Mukbil, mukbil. Bila. Mukbil, ya, mukbil. Yaumal ahadil mukbila. Mm-mm. Oke, nih. Ini prediksi, coba diprediksi ya. Coba diprediksi ya. Nih, coba nih diprediksi kira-kira maknanya apa ya, diprediksi kira-kira maknanya apa ya. Dari konteksnya. Awal berkata apa, berikutnya berkata apa, berikutnya berkata apa, coba kira-kira. Dikira-kira aja dulu, Bu Ros. Kira-kira ini minggu yang akan datang. Nah, saya Minggu biasanya depan. ya, saya biasanya itu karena ingin supaya apa namanya, supaya lebih tegas maksudnya. Saya kalau menyebut kumpulan dari hari-hari yang 7 itu ya, 7 itu saya sebut seminggu. Kalau maksudnya itu adalah kumpulan ya, kumpulan dari hari-hari itu saya sebut minggu saya. Ya. Ya, ada tahun, di bawah tahun ada bulan, di bawah bulan ada namanya minggu saya kalau untuk menyebut itu. Tapi kalau menyebut nama-nama hari saya tidak menyebut itu minggu, saya menyebut biasanya ahad. Iya. Gitu. Saya menyebutnya ahad. Ya, untuk membedakan bahwa antara nama hari dengan kumpulan dari beberapa hari gitu. Hari Ahad yang akan datang. Ya, Hari Ahad. begitu, gitu ya. Sehingga itu untuk al-mukbil. Nanti kan bisa diganti dengan kata-kata lain ya. Nanti bisa kita ganti dengan kata-kata lain seperti yang biasa kita temukan pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Baik. Berikutnya As-Sahifata. Berikutnya ada Sahifata. Nah, coba ini coba pakai strategi kenali 3 huruf dasarnya. Kira-kira apa? Sod, Ha, Sahifah. Fa. Ada sod, ada ha, ada fa. Oke ya. Coba kalau itu diawali dengan mim, kira-kira apa? Mushaf. Mushaf. Ya, oke. Kalau Ibu Ros mendengar kata mushaf, apa yang terbayang? Quran. Quran. Apanya yang terbayang? Mushaf. Lembaran. Bukunya apa? Qurannya. Apanya yang terbayang gitu? Yang kita baca itu kan itu ya, yang kita baca dan itu ada di dalam yang kita baca itu adalah ada tulisan dan tulisan itu ada di dalam lembaran-lembaran. Lembarannya. Itu kan mushaf. Ada mushaf. Gitu. Dan itu artinya kan lembaran-lembaran itu tidak harus berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tidak harus berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Bisa saja dia berisi berita sehari-hari. Ya, berita sehari-hari. Ada sahifah. Bisa berisi berita sehari-hari. Kalau kita apa? Yang zaman ini sih masih bahasanya mungkin kalau zaman sekarang tidak terlalu ini ya. Zaman sekarang ini tidak terlalu dominan, tidak terlalu sering menjadi rujukan informasi. Sekarang itu sahifahnya itu sudah berpindah ke gadget. Iya, sahifahnya itu sudah berpindah ke gadget. Nah, kalau kita itu juga akan kita pindah-pindah juga sahifah itu. Sahifah pertama, sahifah kedua ini seperti buku kita ini ya.
Ini. Itu. Ya. Sahifah dengan modal tadi ada shad, ada ha dan fa. Itu kan sama 3 huruf dasarnya dengan sofha. Ya, sama dengan 3 dasar itu sofha. Ya, sofha. Yang kita pahami apa kalau yang sudah kita pelajari, apa maknanya sofha? Halaman. Ya. Halaman. Hmm. Ya. Di kita sekarang ya, di kita sekarang apa yang populer sahifah ya? Kabarnya. Apa yang namanya sahifah yang populer di kita? Ada Sindo gitu ya? Artikel. Koran, majalah, Majalah, apa majalah? tabloid, Berita-berita. Ada sahifah apa? Dulu ada Republika yang untuk yang, tapi sekarang sudah tidak dicetak konvensional lagi, hanya online saja bentuknya. Ada Republika. Kompas, Ada sahifah apa lagi kita? Kompas, Ada Kompas ya, ada Kompas. Nah, ya, oke. Hmm. Ya, oke, itu dia untuk sahifah. Mana sahifah? Hmm. Nomor 6 itu nomor 7. Coba nomor 7. Ada? Syahril Qadimi itu Al-Qadim. Nah, ini Al-Qadim ini lawan dari kata Al-Madi. Yang lalu ya. Al-Qadim ini lawan kata antonim dari Al-Madi. Bulan lalu. Yang akan datang. Jadi Yang lalu. jadi ya. Sekarang kita syahr apa kita sekarang ini? Februari. Rajab. Ya. Apa maksudnya bulan nasional? Sekarang kita di Februari ya. Sekarang kita di Februari. Februari. Nah, itu asyahr ya. Sekarang di Februari. Nah, kalau asyahr al-qadim adalah Januari. Maaf. Asyahr al-madi adalah Januari. Jadi asyahr al-madi adalah Januari. Al-an, al-annya tadi ada al-an ya. Al-an adalah Februari. Al-madi kita adalah Januari. Al-qadim kita adalah Maret. Iya, jadi asyahr al-qadim Maret. Kalau bahasa Arabnya kan Maris. Gitu. Bahasa Arabnya Alfamaret. Alfamaret mah tetangganya itu Indomaret. Belanja. Alfamart. Jadi Yanair, kalau bahasa Arabnya ada Yanair, ada Februari, Maris, April, Mayu, Yunyu, Yulyu, Agustus, September, ya, Oktober, November, Desember. Hati-hati itu. Bukannya bulan Desember itu disambir petir. Yes. Jadi al-an adalah Februari, al-madi adalah Yanair, kemudian al-qadim kita adalah Maris. Itu dia asyahr al-qadim. Nah, nanti ibu-ibu Bapak sekalian ini perlu hati-hati sedikit antara, karena itu cara membaca harus dijaga ya, cara membaca harus dijaga supaya hati-hati membedakan antara al-qadim dengan qadim. Ya. Qadim. Qadim. Bedanya apa Pak Guru?
Qadim itu kan dari yang sifat Allah itu qadim. Kekal. Kodim. Ini kodim tabi'i. Qadim. Itu tadi untuk yang katsir ya, katsir itu punya katsir itu dari segi waktu, kalau waktunya katsir itu bisa qadim. Qadimun. Untuk segi waktu ya, kalau untuk segi waktu, kalau waktu yang kita gunakan itu katsir, kita bisa mengatakan qadim. Qadim. Ya, kalau ini qadim, al-qadim. Al-qadim. Al-qadim gitu. Ini al-qadim ini seakar dengan kata qadam, qadam. Gitu ya. Qadim itu makna al-qadim. Jadi bisa kita gabungkan nanti ya, bisa kita gabungkan dengan kata-kata yang lain ya. Seperti yang biasa kita akan temukan pada bagian tadribat nantinya. Pada bagian tadribat. Oke, itu untuk nomor 7 ya, untuk nomor 7. Sekarang kalau itu sudah selesai nomor 7, kita lanjutkan dengan nomor 8 ya. Kita lanjutkan dengan nomor 8. Silakan. Seumpama ada yang ingin didiskusikan, ya silakan di nomor 8. Sudah, Pak Guru. Ya, Ibu-ibu, apa yang lain ya? Yakinkan ya supaya kita bisa selalu bersama, saling mendukung dan melangkah bersama. Yakinkan diri ibu-ibu bapak sekalian bahwa semua makna kata, ungkapan yang ada pada teks pokok pelajaran yang ke-19 ini sudah ibu bapak pahami, karena ini akan menjadi modal kita untuk memahami bagian-bagian yang berikutnya. Ya, silakan lagi sekarang untuk memantapkan hal tersebut ya. Silakan dibaca dalam hati kembali. Nanti kalau sudah dibaca dalam hati, kita akan melangkah ke kegiatan berikutnya, yaitu setelah tadi melafalkan, sesudah memahami, kita akan lanjut ke berikutnya pada sesi kegiatan pemantapan. Dibaca dalam hati dulu ya, Ibu Bapak sekalian, materi pelajaran yang ke-19 ini. Oke, setelah kita tadi sudah melatih melafalkan, sudah artinya itu semacam pemanasan, kita juga sudah paham maknanya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pemantapan pemahaman tadi, yaitu menggabungkan antara kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab, melafalkan tulisan dengan pemahaman tentang maknanya. Silakan nomor 1, siapa yang akan memulai? Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu. Yaqra'u al-waladun al-Qur'ana al-an. Anak laki-laki itu akan membaca Al-Quran sekarang. Ya, mohon maaf Ibu, seumpama tidak diminta untuk menjelaskan artinya, bukan sebuah keharusan ya, bukan sebuah keharusan. Ya, maaf, Ya, jadi maaf, Pak nanti Guru. dibaca saja. Pembacaan ini untuk menunjukkan bahwa Ibu paham maksudnya. Silakan Ini, Ibu. Pak Guru. Saya qara'u al-waladun al-Qur'ana godan. Coba diulang dari awal. Yaqra'u al-waladun al-Qur'ana al-anna. Saya qara'u al-waladun al-Qur'ana godan. Ya, baik. Di saya terdengar ya, terdengar kata al-waladnya itu bunyi akhirnya bertanwin. Apa begitu Ibu? Oh, al-waladu. Maaf, maaf. Oke, baik. Coba ya dipraktekkan seperti yang Ya. diniatkan ya. Ya, ya. Coba diulang. Al-Qur'an yaqra'u
al-waladu, al-Qur'an, al-Qur'ana, al-ana. Saya qara'u al-waladu, al-Qur'ana godan. Iya, baik. Ini yang perlu diperhatikan bahwa ini ada yang lepas ya, agak lepas dari kontrol. Jadi ada beberapa kata yang tidak panjang tapi terucap dengan itu ya, nada yang lebih panjang gitu ya. Tapi nanti itu ditingkatkan ya dari hari ke hari untuk lebih apa namanya, lebih mampu mengontrol. Ini kadang-kadang kita di hati kita tidak berniat memanjang, tapi mungkin karena membacanya sambil berpikir panjang, jadi terdengaran Jadi agak itu lebih panjang. Ya, nanti terus ditingkatkan ya, Ibu, pelatihannya. Kita lanjut berikutnya ya. Ya, kita lanjut berikutnya. Ya. Silakan untuk nomor 2, silakan. Terus Silakan. tata'allamu thalibatu al-yauma. Satata'allamu thalibatu ba'dal ghadi. Iya, baik. Berikutnya nomor 3, silakan. Faridatun. Faridah. Yazuru Muhammadun sadiqahu. Sayazuru Muhammadun sadiqahu ba'da qalil. Iya, oke, bagus. Berikutnya nomor 4, silakan. Tasawfaru faridatun ilal qahiratu. Tasawfaru faridatun ilal qahiratu. Iya. Coba ya, Pak, dibaca dalam hati dulu, Pak Bambang. Dibaca dalam hati, kemudian gunakan pertimbangan yang sudah ya, yang 322 ya, yang 32 itu dijadikan dasar bahwa paling tidak Bapak sudah meyakinkan diri ya, membiasakan diri bahwa Bapak sudah menerapkannya gitu ya. Bapak sudah menerapkannya. Nah, kalau sudah menerapkannya, kita kemudian akan memperhatikan penerapan dari pengetahuan yang Bapak sudah miliki. Coba. Tasafaru faridatun ilal qahirata. Tasafaru faridatun ilal qahirata. Kita coba ini ya, Pak Bambang ya, kita coba apa yang akan kita coba ya, ini kayaknya hidup kita banyak banget cobaannya ya. Bapak, jenis kata dalam bahasa Arab apa yang Bapak kenali? Pak Bambang? Ya. Ada Fi'il. berapa jenis kata yang Bapak kenali? Fi'il, isim sama harf. Iya. Untuk harf ada berapa yang harf yang Bapak kenali gitu, maksudnya yang Bapak akrab gitu. Oh, ini harf apa itu ada nggak? Harf yang Bapak kenali. Baru harf jar aja Pak. Ya, baik. Kalau Bapak Harf jar. mendengar harf jar ya, apa yang Bapak ingat kalau mendengar harf jar? Oh iya, ini kasroh Pak. Ila qahirati. Oke, baik. Nah, kira-kira ketika Bapak sudah tahu itu harf jar, kemudian Bapak juga sudah tahu mestinya kalau harf jar itu bagaimana, lalu tadi Bapak membacanya ilal qahirata, kira-kira kalau Bapak memahami diri sendiri ya, ini bukan dari sudut pandang orang lain ya, dari sudut pandang orang lain,
Kira-kira apa yang Bapak alami sehingga Bapak tahu itu harfu jar, Bapak tahu bagaimana cara membaca kata setelah harfu jar, tetapi kalau membacanya ilal qahirata, kira-kira apa yang terjadi dalam diri Bapak? Saya kira ini ma'mul bih, ternyata ada ila gitu. Kalau ma'mul bih kan Bapak menyadari itu sebagai tadi yang Bapak sebut ma'mul bih itu ya, mungkin karena memang jarang diucap ya, Bapak lebih sering menjadi pendengar setia ya, jadi maf'ul bih, Bapak ucapnya ma'mul bih gitu. Mungkin ini karena persoalan jarang mengucap ya, jarang mengucap. Ini ya ibu-ibu, Bapak yang lain ya, kita belajar dari orang tua kita ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya orang belajar bahasa itu, yang sukses itu tidak cukup hanya mendengar ya, tidak cukup hanya mendengar. Jadi karena kebiasaan hanya mendengar, hal-hal sederhana kadang-kadang menjadi persoalan gitu ya, hal sederhana menjadi persoalan. Nah baik, kita lanjutkan yang tadi ya Pak Bambang, apa yang menyebabkan Bapak menduga bahwa itu adalah maf'ul bih? menduga ya. Ya, apa yang menjadi faktor penyebab sehingga Bapak menduga, wah ini kayaknya ini maf'ul bih nih, sehingga Bapak kemudian terdorong untuk membacanya menjadi al-qahirata. Apa yang ada landasan dalam pikiran Bapak sehingga gitu ya, tadi membacanya demikian. Dikira objek Pak Ustadz, Pak Guru. Ya, maksud saya apa yang menjadi bahan pertimbangan Bapak sehingga menduga itu adalah objek gitu. Jadi setelah subjek, jadi ada predikat, subjek, objek gitu Pak. Nah, jadi Bapak itu ini ya berpikiran bahwa otomatis begitu ya Pak ya. Jadi Kan Bapak berpikirnya otomatis saja gitu ya. Otomatis bahwa kalau sudah subjek, setelah subjek itu akan ada predikat, lalu setelah ada predikat maka berikutnya akan ada objek, begitu ya Pak ya? Ya, Guru. Maka nanti kita ini, sehingga kalau itu yang Bapak pikirkan, maka kira-kira ya komentar yang cocok untuk Bapak, itu komentar yang cocok yang untuk Bapak adalah belajar bahasa itu bukan belajar matematika. Ya, supaya tadi tidak terlalu otomatis cara berpikirnya gitu ya. Tidak terlalu otomatis walaupun mungkin itu. Bagaimana cara itu? Paling tidak hati dan pikiran kita perlu kita ajak berdialog ya, ajak berdialog. Katakan kepada hati dan pikiran kita bahwa belajar bahasa itu bukan seperti belajar matematika yang otomatis 2 tambah 2 otomatis jadi 4 gitu ya. Belajar bahasa 2 tambah 2 bisa jadinya banyak gitu ya, bisa jadi artinya sedikit bisa juga. Nah, bagaimana cara kita maka supaya tidak selalu berpikir otomatis seperti itu, artinya atau maksudnya atau makna jadi bahan pertimbangan. Nah, coba itu Pak Bambang, apa makna nomor 4 itu? Farida pergi ke Kairo. Coba, Bapak berasa nggak kalau memahaminya seperti itu, berasa ada objek nggak di situ? Ada objeknya. Kairo. Fatimah pergi ke Kairo. Bapak berasa ada objek kalau kita berkata begitu? Bukan objek, Pak Guru. Enggak apa-apa. Ini bukan, sekali lagi Ibu Bapak sekalian, mohon maaf ya, saya perlu memperkenalkan lagi ya posisi saya dalam menemani Ibu Bapak belajar.
Yang terpenting itu bukan soal benar atau salah. Jadi kalau diajak dialog itu Ibu Bapak jangan berpikir yang benar apa ya, yang benar apa. Enggak usah berpikir begitu. Itu ngerepotin. Oh ini salah ya, saya ngomong begitu salah ya. Enggak, jangan dibiasakan begitu. Jadi Ibu Bapak kalau kita sedang berdialog itu apa yang Ibu Bapak pikirkan ya enggak usah itu mikirin soal benar atau salah. Tapi apa yang ada dalam pikiran Ibu Bapak terkait dengan yang kita diskusikan itu Ibu Bapak sampaikan saja. Karena yang saya tanyakan itu posisinya adalah ingin memahami apa yang ada dalam pikiran Ibu Bapak. Untuk kemudian nanti kita akan sampai kepada sesuatu yang kita targetkan. Ya. Pada sesuatu yang kita targetkan. Nah, kita ulang lagi ya Pak Bambang ya, Ibu Bapak yang lain, jadi nanti kalau kebetulan mendapatkan bagian untuk diajak berdialog, sekali lagi begitu caranya ya. Jangan orientasinya ini benar salah, tapi orientasinya saya ingin memahami apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada dalam perasaan Ibu Bapak sekalian. Kita ulang lagi ya tadi agak terjeda sedikit dengan komentar. Tadi Bapak memahami kalimat tersebut bermakna Faridah pergi ke Kairo. Gitu. Nah, lalu saya tanyakan, Bapak berpikir bahwa di dalam kalimat Faridah pergi ke Kairo itu di situ ada objeknya ya Pak gitu. Iya. Mana objeknya Pak? Ini kan Kairo ini. Iya, tujuan. baik. Nah, maka yang pertama yang perlu sebelum kita sampai kepada dugaan bahwa ada objek gitu ya, ada objek. Nah, kita dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga nanti akan kita bawa ke sana ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal bahwa ada kata kerja yang berobjek dengan ada kata kerja yang tidak berobjek. Nah, jadi ya, tidak otomatis ada kata kerja, otomatis ada objek. Tidak otomatis. Oke, itu yang pertama ya. Tidak otomatis setiap kali ada kata kerja dalam bahasa Indonesia, otomatis ada objeknya. Tidak otomatis. Nah, dalam bahasa Arab kita bisa berkata begini. Tidak otomatis ada fiil, lalu ada maf'ul bih. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Nah, ini. Tapi kenapa kita kok sampai berpikir begitu otomatis? Karena memang belajar kita selama ini diajak berpikir bahasa itu seperti berpikir matematika. Gitu. Nggak ada pilihan lain seolah-olah begitu. Bahwa bahasa, kenapa? Karena kita tidak tidak belajar bahasa itu sebagai bagian dari interaksi sosial ya, sebagai praktik sehari-hari yang sangat dinamis. Itu yang pertama. Ya, yang pertama bahwa tidak otomatis ada kata kerja lalu ada objek. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab juga demikian, ada konsepnya. Ada kata kerja yang berobjek, ada kata kerja yang tidak berobjek. Gitu ya. Berobjek itu apa ya bahasa kita yang mungkin ya yang bisa dijadikan untuk menyadarkan pemahaman kita. Ada perbuatan yang berdampak. Ada perbuatan yang berdampak terhadap unsur lain, ada perbuatan yang tidak berdampak. Misalnya begini Pak. Misalnya Pak. Kalau saya mengatakan tidur, Pak Bambang ya, kalau saya mengatakan tidur, itu perbuatan tidur itu ada objeknya nggak kira-kira? Oh, nggak ada. Nah, kayak gitu ya kan bagus ya, sudah dapat ya tadi ide tadi bahwa wah nggak semua gitu. Bandingkan dengan kalau saya makan,
Ya, ya. Jadi cara ininya melatih pikiran kita begitu. Tuh. Kalau berobjek itu ada yang di gitu. Ada yang di gitu. Ada yang di gitu. Kalau memukul ada yang dipukul tidak? Ada. Nah, itu berobjek lah kira-kira begitu. Tuh. Kalau melihat ada yang dilihat tidak? Ada. Lihat. Nah, kira-kira itu berobjek ya. Nah, tapi kalau kita mengatakan jalan, apa terbayang jalan itu ada objeknya? Nggak ada. Itu. Nggak ada, Pak Ustadz. Kalau jalanan itu kan tempatnya gitu ya. Jalan itu tempat. Nah, kalau kata pergi dalam pemahaman Bapak ya, apakah dia berobjek atau tidak kalau kata pergi gitu? Tidak, Pak Guru. Kayak Nah, seperti itu tuh ya itu yang pertama ya. Bapak sudah ada wawasan tambahan. Yang kedua, ya ini yang kedua walaupun untuk tingkat dasar kita belum akan menemukan ini, tapi nanti akan kita pahami lebih lanjut. Sebuah kata yang berobjek tidak selalu disebut objeknya. Oke. Sebuah kata yang berobjek pun tidak selalu itu ya, tidak selalu disebut objeknya. Itu. Misalnya apa tadi makan? Makan itu kan kata yang berobjek dalam bahasa Indonesia, tapi kan tidak selalu kita menyebutkan objeknya. Gitu. Ada yang nelpon, ya. Bu Ois sedang apa? Katanya itu, kata Pak Bambang. Kata Bu Ois, sedang makan, Pak. Kata Pak Bambang, oh ya sudah lanjutkan kalau begitu. Tuh. Nah, Bu Ois tidak menyebut itu makan apanya, kecuali kalau Pak Bambang nanya gitu. Kecuali kalau Pak Bambang nanya, makan apa Bu? Gitu. Yang kita sebut juga bisa jadi bukan objeknya, sedang Jadi apa sudah ini? umum itu ya, Pak ya, sudah umum. Gitu. Lagi makan pagi, ya pagi itu bukan objeknya gitu, bukan objeknya. Sehingga orang yang salah paham dengan tadi ya ilmunya, kalau kata itu pasti ada objeknya, lalu kalaupun ada objek pasti disebut, itu orang nanya, sedang apa Bu? Sedang makan siang. Lalu dia nanya, loh siang kok dimakan? Nah itu kan artinya nggak paham. Tuh, mungkin maksudnya bercanda, tapi ada juga orang yang emang serius nanyanya gitu. Siang kok dimakan? Yang dimakan itu nasi. Karena ilmunya tadi, otomatis ada objeknya, otomatis objeknya disebut. Oke. ya, Pak Guru. Nah, gitu ya. Nah, jadi Ya. nanti itu sebagai apa namanya? Sebagai pertimbangan untuk masa-masa yang akan datang. Oke. Ya, dilanjut Pak Bambang. Tasawfaru faridatun ila qahirati. Tasawfaru faridatun faridatun ila qahirati. Baik. Mohon izin ya Ibu Bapak sekalian, saya mau pandu Pak Bambang sebentar untuk maju ke pelajaran yang di belakang ya. Di pelajaran yang sebelumnya, coba Pak Bambang dicek ya. Di pelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah menemukan kata sejenis ya. Pada waktu itu Bapak membacanya seperti apa? Itu ya, seperti apa? Di pelajaran yang ke-7 apa? 17 atau 18 nih. Coba dicek dulu ya. Pelajaran 17 coba Pak Bambang. Sudah pelajaran 17? Ya, halaman Halaman 38.
38. Iya. Sudah? Sudah. Oke, coba langsung Bapak lihat ke nomor 8. Baca, Pak Ustaz. Iya, coba. Hal hal tasa hal tasa hal tasafaru ila Oke. Baik, kalau begitu Bapak lanjut ke halaman 4 itu coba. Halaman 43 coba. yang tadi, Pak Ustaz. Bukan, ini baru. Halaman 43. Oh, iya. 43, ya. Iya, coba. Itu yang Al-Qawaid coba Bapak baca. Yaqra'u Terus? ayaqra'u. Ini yang kotak. Iya, betul. Yaqra'u ayaqra'a. Nah, terus? Usafiru Baca 5 kali. usafiru lan usafiru. Yang tadi saja, Pak. Usafiru saja, baca 5 kali. Usafiru. Sudah? Usafiru. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, coba sekarang. Kalau itu ya, mungkin Bapak bisa manfaatkan ilmu Bapak ya. Usafiru itu domirnya apa? Usaf apa ya ini? Usafiru itu domirnya apa? Saya ya. Hamzah. Oke, baik. Ana gitu ya. Ana. Nah, seumpama domirnya huwa, dia akan menjadi apa? Buat dia. Kamu ya. Tusafiru. Kalau begitu coba Bapak lihat di atas ya. Coba lihat di halaman, masih di halaman yang sama tadi ya. Coba ya, di baris paling atas coba baca, Pak. Oh ya. Yaf ya. Coba dibaca, Pak. Huwa. Jadi yusafiru, Pak. Yusafiru. Oke, baik kalau begitu ya. Ya, oke. Kalau domirnya anta. Tusafiru. Oke. Kalau domirnya hiya. Iya. Sama ya. Iya. Yusafiratu ya. Yusafiratu. Perempuan ya. Ini kelihatannya harus ini dulu ya, Pak ya. Harus diperdalam lagi persesuaian antara ya. Persesuaian antara domir ya. Antara domir dengan fiilnya. Ini kelihatannya lebih dominan menjadi pendengar. Jadi ketika harus diucapkan ada sekat-sekat di dalam lidah yang menghalangi untuk bisa lancar. Coba ke ini dulu ya Pak. Kita ke buku 1 coba Pak. Ke buku 1 halaman 133 coba. Iya, Pak. Sudah? 133 sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan dibaca, Pak. Huwa yaqra'u. Hiya taqra'u. Anta ini apa namanya? taqra'u. Hiya taqra'u.
anta taqra'u, anti taqra'aini, taqra'ina, ana aqra'u. Nah, ini ya Pak Bambang, ibu-ibu yang lain juga yang mungkin mengalami kendala yang sama, itu 5 ini tolong dipegangi betul nih, 5 ini. Ya, 5 ini dipegangi betul. Nah, ini sedikit lah gitu. Dibandingkan pengalaman ibu bapak belajarnya diborong. Gitu. Ya huwanya iya langsung, humaknya langsung, humnya langsung. Ini mah 5 aja nih dipegang. 5 aja dipegang. Kenapa? Niatan kita, ibu-ibu bapak sekalian, ya, bukan hanya sebagai pendengar. Ya, tapi ibu bapak akan terlibat langsung di dalam penggunaan pengaplikasiannya. Nah, coba ya sekarang Pak Bambang ganti yaqra'u dengan ya tadi ya. Ini kita mulai dari paling bawah ya, paling bawah. Ini kan tadi contohnya di situ adalah usafiru. Usafiru itu ya, usafiru tadi itu untuk ana. Nah, sekarang coba berarti ana usafiru berarti sama dengan ana akra'u. Begitu ya Pak Bambang ya? Nah, coba sekarang kata akra'u dan teman-temannya ganti dengan kata usafiru. Bagaimana? Semuanya Ustaz. Ya, 5 aja, 5 aja. Nggak usah semuanya. Huwa yusafiru, hiya tasafiru. Ganti lagi dia. Huwa tasafiru. Huwa tasafiru. Tusafir. Tusafir. Huwa ini ya tasafiru. Huwa tasafiru. Bukan. Hiya Lihat lagi yang tadi Pak. Lihat lagi yang anak tadi yang di buku 2 pelajaran ke berapa tadi ya? Yang pelajaran 17, coba lihat lagi. Apa katanya? usafiru. Yang usafiru ini yang diganti nih. Huwa yusafiru, hiya tasafiru ya. Tasafiru. Pak Bambang mohon maaf ya. Kalau pertama kali dibaca u, walaupun domirnya berganti, tetap aja bacaannya u. Ya, huruf pertama tetap bacaannya u. Oh, jadi yusafiru. Huwa yusafiru. Yusafiru. Terus? Huwa yusafiru, hiya tusafiru, anta tusafiru, anti tasafiru. Nah, ini dia. Tasafi. Ingat Pak, kalau awalnya bunyinya U, yang lain juga akan bunyi U awalnya, walaupun sudah berganti domir, walaupun berganti huruf. Oh, anti tusafirani. Tusafirina. Ana usafiru. Iya, oke, bagus. Nah, sekarang kembali ke pelajaran 19 nomor 4, silakan.
tusafiru faridatun ilal qahirati. Satu safiru faridatun ilal qahirati. Iya, baik. Ya, nanti kita benahi lagi yang lain. Silakan berikutnya nomor 5. Bu Suryana. Silakan Bu Sur. Hal tusafiru ilal qahirati al-an. La sa'asafiru ilal qahirati yaumal ahadil muqbila. Yang sama ya tadi komentarnya dengan apa yang tadi Pak Bambang ya, dengan apa yang tadi Pak Bambang sudah latihkan ya. Yang tadi Pak Bambang sudah latihkan. Tadi pelajaran berapa Pak Bambang supaya Bu Suryana juga bisa mengikuti pelajaran 17 ya. 17. Halaman 43. Silakan Bu Suryana. Pelajaran Buku 2 halaman 43 coba. 43. Yakra'ul. Yang bawahnya coba. Yakra'ul. Yang bawahnya. Yang bawahnya. Yang tatbuhina. Di atasnya, di atas tatbuhina. Di bawah yakra'u persis coba, yang di bawah yakra'u persis. Usafiru. Nah, coba ganti domirnya sekarang. Usafiru tadi apa domirnya? Usafiru domirnya saya. Nah, domir satu lagi. Ya, safiru ana. Saya. Ya. Coba ganti sekarang domirnya menjadi huwa. Huwa. Ya. Bagaimana jadinya? Ya, yusafiru. Oke, bagus. Sekarang anta. Anta. Lupa nih anta. Tasa. Tusafiru. Nah, sekarang ke hiya. Iya. Irina. Iya, cewek perempuan. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan, Bu. Fokus aja ke perubahannya. Aduh ya Allah. Di buku 1 halaman berapa Pak Bambang? 133. 133. Silakan Bu Sur. Rumahnya lupa lagi ya Allah. Ibu udah dapat yang banyak, yang sedikit dilupakan. Lupa lagi ya Allah. 133. Itu tuh. 133. 100 berapa Pak Bambang? 133. Lupa lagi ya Allah. Wahia. Coba baca di situ, Bu.
ini yang huwa 100. Yang huwa bihi apa bihu? Hu, kita buhu. Kok jadi Kita begitu ya ceritanya ya? yang mana ini? 100. Ibu sudah belum di 23. buku 1 halaman 133? 133. Ini 123, ini 131, 132. Oh ya, ini 133 wa yaqra'u. Nah, terus. Qur'ana berarti Terus. takra'ul, ya berarti Terus. takra'ul. Terus Bu, terus Bu. Anta takra'ul. Anti takra'ina. Ana akra'ul. Akra'u. Diusahakan ya, diusahakan tadi ya, ini yang halaman 133 di buku 1 ini dasar betul ini. Cuman 5 Bu, nggak sebanyak yang Ibu pelajari di tempat lain. Silakan Bu, kembali ke latihan nomor 5. Bu Sur, bisa kembali ke latihan nomor 5? Baik, kalau Bu Suryana nggak bisa, Ya. ada yang bisa menggantikan? Tuh bukannya tuh Sapiro berarti kalau ini tak hal berarti ini hiya, ini hiya domirnya hiya tak. Baik, silakan Ibu. Nggak ada yang bisa menggantikan Bu Suryana untuk nomor 5? Ada, Ros. Silakan Bu Ros. Hal tusafiru ilal qahirati al-ana? La. Sa'usafiru ilal qahirati yaumal ahadil muqbila. Iya, baik. Makasih Bu Ros. Nomor 6 silakan. Siapa? Nomor 6? Ada? Baik, kalau tidak ada kita pindah ke nomor 7. Ada? Di Ros. Silakan Bu Ros. Mata satarji'u minal qaryati? Sa'arji'u minal qaryati fi syahril qadimi. Iya, bagus. Nomor terakhir, ada? Baik, kalau tidak ada, ini adalah akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, dengan latihan-latihan lain pada materi kita yang akan datang nanti. Insya Allah kita akan lanjut ke tadribat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu Bapak sekalian, silakan. Itu dulu yang kita bahas ya sebelum tuntas kajian kita. Pak, mau tanya, tapi di luar apa tadi melafalkan dan memahami makna mengenai tulisan boleh Pak? Bagaimana Tulisan. pertanyaannya Ibu? Enggak, seperti ini sih yang tadi Bapak di awal apa tadi Bapak sampaikan itu mengenai tulisan Godan yang di baris pertama atau soal pertama, kemudian setelah tulisan yang kedua seperti ada al-yauma, kemudian ba'dal ghadi. Itu penulisannya aja berbeda. Yang bedanya di mana Ibu? Ya, misalkan yang pertama itu kan tidak ada alif lam, langsung godan. Ya, yang di bawahnya ada terdapat alif lam, kemudian dibaca ba'dal ghadi. Begitu juga dengan yang nomor 2 di awal itu tata'an lamu tolibatu al-yauma. Nah,
Sekarang kalau kita rubah misalkan tata'allamu thalibatu yauman. Nah itu boleh apa? Boleh. Ya. Oh boleh. Oh, Boleh. nggak terlalu bermasalah ya Pak mengenai apa Boleh. penulisan. Kalau dari segi arti tidak berubah juga. Ada perubahan nanti. Akan ada perubahan. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih Bu Uis. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan ilmu dan informasi untuk kita semua. Mari kita syukuri Bu Bapak sekalian apa yang bisa kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi Bu Bapak sekalian. Mari kita cukupkan hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.